Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Asbabun Nuzul. At-Tirmizi, Al-Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Qatadah bin Nu'man berkata, di antara kerabat kami ada yang bernama Bashar, Bashir, dan Mubashir. Mereka adalah anak-anak Ubayrik. Bashir adalah seorang munafik. Dia merangkai syair untuk mengejek para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendapatkan imbalan dari beberapa orang Arab. Dia berkata, si Fulan berkata begini. Dan mereka adalah keluarga miskin pada masa jahiliyah dan masa Islam. Adapun makanan mereka di Madinah adalah kurma dan gandum. Suatu hari paman saya, Rifa'ah bin Zaid, membeli tepung sebanyak 1 bawaan unta. Lalu dia meletakkannya di salah satu ruangan di dalam rumahnya yang juga terdapat senjata, baju perang, dan pedang miliknya. Lalu kamarnya itu dibobol dari bawah dan bahan makanan serta senjatanya diambil. Ketika pagi tiba, paman saya, Rifa'ah, mendatangi saya lalu berkata, "Wahai keponakanku, ruangan di rumah kita dibobol tadi malam. Makanan dan senjata yang ada di dalamnya diambil." Kami segera menyelidiki seluruh rumah kami. Kami bertanya kepada orang-orang, lalu ada seseorang berkata, "Tadi malam kami melihat anak-anak Ubayrik menyalakan api untuk masak, dan kami melihat itu adalah bahan makanan kalian." Ketika kami menanyakan tentang hal itu, anak-anak Ubayrik berkata, "Demi Allah, menurut kami Labid bin Sahal, salah seorang dari kita yang saleh dan agamanya bagus, yang mencurinya." Ketika mendengar tuduhan itu, Labid menghunus pedangnya dan berkata kepada anak-anak Ubayrik, "Apa? Saya mencuri? Demi Allah, pedang ini akan menebas kalian atau kalian akan menjelaskan kebenaran pencurian ini?" Anak-anak Ubayrik pun berkata, "Menjauhlah dari kami, engkau bukanlah pemilik barang-barang itu," yakni bukan pencuri. Lalu kami menanyakan kembali tentang makanan itu agar kami tidak ragu lagi bahwa mereka benar-benar pemiliknya. Kemudian paman saya berkata kepada saya, "Keponakanku, coba engkau temui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kau ceritakan tentang hal ini." Lalu saya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau, "Di antara kerabat kami ada orang-orang yang berwatak keras. Mereka membobol salah satu ruangan di rumah saya, lalu mengambil senjata dan bahan makanan yang ada di dalamnya. Kami meminta mereka mengembalikan senjata kami. Adapun makanan tidak usah, karena kami tidak memerlukannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda,
Akan saya pikirkan hal ini. Ketika anak-anak Ubairik mendengar aduan itu, mereka mendatangi salah seorang dari keluarga mereka yang bernama Usaid bin Urwah dan memberitahunya tentang hal itu. Kemudian beberapa orang dari keluarga mereka berkumpul dan menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Qatadah bin Nu'man dan pamannya menuduh keluarga kami, orang-orang Islam yang baik, telah mencuri tanpa ada bukti." Qatadah berkata, "Saya pun mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada saya, 'Engkau menuduh satu keluarga yang dikenal sebagai orang Islam dan orang baik telah mencuri tanpa ada bukti.' Saya pun kembali ke rumah. Lalu saya memberitahu paman saya tentang hal itu. Dia pun berkata, 'Hanya Allah tempat meminta pertolongan.' Tidak lama dari itu, turunlah firman Allah, 'Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan hak, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau, Nabi Muhammad, berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi tidak dapat bersembunyi dari Allah. Dia bersama mengawasi mereka ketika pada malam hari mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya. Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Begitulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi, siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka dari azab Allah? Dan siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan siapa yang berbuat dosa, sesungguhnya dia mengerjakannya untuk merugikan dirinya sendiri. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, sungguh telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, Nabi Muhammad, tentu segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Akan tetapi, mereka tidak menyesatkan kecuali dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, serta telah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya belum kamu ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. An-Nisa ayat 105-113. Maksud dari orang-orang yang khianat adalah orang-orang dari Bani Ubairik, dan mohonlah ampun kepada Allah, wahai Muhammad, dari apa yang kau katakan kepada Qatadah. Ketika ayat ini turun, senjata itu pun dibawa kepada Rasulullah SAW, lalu diserahkan kepada Rifa'ah. Sedangkan Bashir, dia mendatangi orang-orang musyrik, lalu singgah di tempat Sulafah binti Sa'ad. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, dan siapa yang menentang Rasul, Nabi Muhammad, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah, sungguh telah tersesat jauh. An-Nisa ayat 115-116. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Mahmud bin Labid berkata, Bashir bin Harith memasuki ruang di atas rumah Rifa'ah bin Zaid, paman Qatadah bin Nu'man, dengan paksa dan membobolnya dari bagian belakang. Lalu dia mengambil makanannya, baju perangnya, serta peralatan keduanya. Lalu Qatadah mendatangi Nabi SAW dan mengadukan hal itu. Beliau pun memanggil Bashir dan menanyakan hal itu, namun dia tidak mengakuinya. Dia malah menuduh Labid bin Sahl, salah seorang dari keturunan terhormat yang telah melakukannya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang menyatakan kebohongan Bashir dan menjelaskan ketidakbersalahan Labid. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan hak, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dan seterusnya. An-Nisa ayat 105 hingga akhir ayat. Ketika ayat itu turun, Bashir melarikan diri ke Mekah dalam keadaan murtad. Lalu dia singgah di tempat Sulafah binti Sa'ad dan menjelek-jelekkan Nabi SAW serta orang-orang Muslim. Turunlah firman Allah padanya, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad dan seterusnya. An-Nisa ayat 115.
Lalu Hasan bin Thabit pun mengejeknya dengan syairnya hingga dia kembali. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul tahun 4 Hijriah.